Halo semuanya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Meira Prasya Putri dengan NIM 2211031045 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan, pemanfaatan hewan, dan juga pelestarian hewan. Berkembang biak merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini bertujuan untuk melestarikan jenis makhluk hidup agar terhindar dari kepunahan. Nah, di sini hewan tersebut dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual atau vegetatif dan juga secara seksual atau generatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara aseksual atau tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah atau hewan yang memiliki struktur tubuh tidak sempurna. Adapun tiga cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu dengan cara tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Yang pertama ada tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas itu memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Kemudian, pada saat dewasa, tunas tersebut akan melepaskan diri dari tubuh induknya, kemudian berkembang menjadi individu baru. Contohnya seperti hidra, porifera atau bunga karang, dan juga colelenterata atau ubur-ubur. Yang kedua ada fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan memotong atau memutus bagian tubuh hewan tersebut. Kemudian, potongan tubuh tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu cacing pita dan juga cacing pipih. Yang ketiga yaitu ada membelah diri, di mana perkembangbiakan ini merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara membelah inti sel menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, inti sel tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu yang dilakukan oleh amuba. Kemudian, ada perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara kawin, di mana pada perkembangbiakan ini, sel kelamin jantan atau spermatozoid akan bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif ini juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Yang pertama ada ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur dan menerima nutrisi dari dalam telur. Nah, embrio ini akan berkembang di dalam cangkang telur yang berada di luar tubuh induknya. Beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan juga tidak memiliki daun telinga. Contohnya ayam, bebek, dan juga angsa. Selanjutnya ada vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Kemudian, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi dan juga makanan dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan juga tubuhnya ditutupi oleh bulu atau rambut. Contohnya seperti kucing, kelinci, jerapah, gajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ovovivipar, yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan mengkombinasikan dua cara, yaitu ovipar dan juga vivipar. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Nah, ini sekilas terdengar mirip dengan ovipar. Namun, pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan langsung dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada pada tubuh induknya hingga telur tersebut menetas. Setelah menetas, barulah embrio tersebut akan dilahirkan oleh induknya. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu platypus, kuda laut, beberapa jenis hiu, dan juga iguana.
Nah, perkembangbiakan hewan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan seperti hormon, usia, suhu, makanan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan hewan, di mana hewan ini memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia. Contoh pemanfaatan hewan yaitu sebagai sumber makanan, sebagai contoh daging ayam dan juga daging sapi yang dijadikan sebagai sumber makanan oleh manusia. Kemudian pemanfaatan kulit dan juga bulu. Sebagai contoh bulu domba yang digunakan sebagai benang wol yang dimanfaatkan sebagai baju hangat. Dan juga kulit ular yang dimanfaatkan sebagai tas ataupun ikat pinggang. Yang ketiga yaitu sebagai hewan peliharaan. Misalkan seperti contoh kelinci, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Kemudian, hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya. Sebagai contoh, tenaga sapi yang dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Kemudian, sebagai alat transportasi. Contohnya seperti kereta kuda, pedati, gerobak, dan juga cikar. Selain itu, hewan juga bermanfaat sebagai konsumen dari rantai makanan dan juga bermanfaat dalam proses penyerbukan tanaman. Sebagai contoh, serangga, lebah, dan juga kupu-kupu yang bermanfaat dalam proses penyerbukan bunga. Selanjutnya ada pelestarian hewan, di mana kita harus melestarikan hewan tersebut agar terhindar dari kepunahan. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan seperti menjaga habitat hewan tersebut atau tidak merusak habitat hewan tersebut, kemudian melakukan pelestarian secara in situ dan juga ex situ, di mana in situ merupakan upaya pelestarian hewan yang dilakukan dalam habitat aslinya. Contohnya seperti Taman Nasional dan juga Suaka Marga Satwa. Sementara pelestarian ex situ merupakan pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti taman safari dan juga kebun binatang. Kemudian, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yaitu menggunakan hewan tersebut secara tepat guna. Seperti penjelasan sebelumnya, hewan tersebut memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan hewan tersebut secara tepat guna. Artinya, kita tidak boleh memanfaatkan hewan tersebut secara berlebihan. Kemudian, dapat juga dilakukan dengan cara tidak berburu hewan sembarangan. Dengan begitu, populasi hewan tersebut akan tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan. Baik, sekian penjelasan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Salam harmoni.